memang agak lain nih, agak beda nih. Selain pengungkapan kasus-kasus kejahatan, di program Jantan Ras ini juga nih bakal nayangin pengakuan tersangka. Apalagi sekarang yang lagi viral tuh ya di media sosial. Ada nih seorang laki-laki gara-gara, yaitu tadi, cinta. Memang cinta itu buta deh. Cuman gara-gara nih si wanitanya yang ngasih duit goceng, sampai nih laki-laki bucin bro. Dia neror tuh cewek teman SMP-nya sampai 10 tahun. Lo bayangin tuh gimana perasaan cewek merasa diteror tersebut. Nah, lo pengen tahu pengakuan dari pelakunya? Ini dia liputan. Roll 1, scene 1, take 1, action. Nama saya Adi Pradita, saya mencintai Nimas selama 10 tahun. Ya, siap. Ya, siap, Mas. Perasaan, Mbak, gak bisa diatur. Kan suka sampai dia. Dulu pas ulangan itu, bukuku, tas ulanganku dikoleksi nih, Mas. Asal habis itu dapat nilai 90, dipuji nih, Mas. Senengnya dari situ. Saya perhatikan dia, cantik, anaknya manis, senyumnya cantik, Mbak. Suka, Pak, dari situ, Mbak. Aku itu, Mbak, baper dipuji kayak gitu, Mbak. Jadi langsung jadi suka perhatikan dia dari jauh. Lama-lama kok tambah cinta, Mbak. Aku tuh cuman ngasih uang 5.000 karena aku peduli temenku loh. Dia tuh di pojokan duduk sendirian di kelas. Yang aku notice beberapa bulan kok jarang banget sih makan di kantin gitu. Yaudah, kamu nggak sanggup nggak makan nggak ke kantin. Nggak nih, nggak sanggup, aku nggak sanggup, nggak bawa bekal gitu. Aku kasih 5.000 seret ke kantin yo. Sudah. Ya udah dari situ. Setelah dari situ memang sempat nyapa, tapi nyapanya itu hanya sekilas. Jadi aku anggap sekilas itu karena cuma setahun sekali mungkin. Dia cuman, nih Mas, ya udah aku cuek. Ya kan kamu tak anggap teman, nggak lebih gitu. Semua teman satu sekolah juga tak gituin, gitu loh. Jadi nggak ada spesial buat kamu, enggak. Kalau uang 5.000 enggak, Mbak. Nggak pernah, Mbak, kalau itu, Mbak. Kalau dibilang aku minjemin atau apa, aku cuman sebenarnya itu pukul rata. Jadi teman-temanku itu kalau dia merasa aku minjemin, aku juga minjemin ke teman-teman yang lain. Aku muji nilai teman-temanku bagus, muji karyanya, muji apapun, prestasi segala macam, itu rata. Kalau dia mau bertetap, ya udah bukan di luar kendaliku gitu loh. Kalau dia merasa spesial, oh Nimas tuh memang terfokus sama aku. No. Satu sekolah juga aku gituin. Korban ini membantu tersangka untuk mengoreksi tugas yang diberikan oleh guru itu, dan hasilnya memuaskan. Artinya kemudian dapat nilai 90 gitu, dan diberikan apresiasi oleh guru dan di depan kelas, dan itulah yang membuat dia merasa begitu senang, bangga gitu, dan dia merasa bahwa itu karena dibantu oleh korban gitu. Dan sejak saat itu merasa bahwa korban inilah orang yang sebenarnya perhatian, dan inilah dewa penolong saya, kira-kira seperti itu. Nah, berawal dari situ kemudian terus si tersangka ini merasa bahwa memang Tuhan itu mengirimkan malaikat dalam bentuk berupa si korban ini ya,
Dan itu terobsesi sampai dengan saat ini. Selama 10 tahun itu setiap hari tidak ada lain yang dipikirkan kecuali korban. Bahkan kalau ditanya itu dia menyampaikan, saya ini tidak punya apa-apa, Pak. Saya hanya punya dua, satu orang tua saya dan kedua korbannya. Kelakuan nggak ada, Pak. Tapi aku perhatikan dari jauh, Pak. Suka lihat dia, Pak, dari jauh. Orangnya kok cantik, senyumnya kok manis gitu, Mbak. Dipendem, Mbak. Nggak berani utarakan. Ya cuma bisa lihat saja, Mbak. Nggak, ya kalau ketemu anaknya ya dilihatin, Mbak. Nggak dekat, Mbak. Tapi teman biasa, tapi terlalu dekat, nggak terlalu akrab, Mbak. Nggak terlalu banyak bicara, Mbak. Nggak berani, Mbak. Karena aku kalau sekolah pendiam, Mbak, susah bergaul, jadi belum berani, Mbak. Ini Mas pinter, Mbak, eskul, dia ikut banyak eskul, Mbak. Aku tidak pernah tahu kalau karakterku akan terlahir ekstrovert. Karena memang didikan orang tuaku melihat potensiku itu ramah, humble dari kecil. Terus ketika besarnya, kalau memang responku terhadap semua orang itu seperti itu ramah, humble dan lain-lain, tergantung orang-orang juga kan. Nggak mesti setelah aku ramah orang-orang akan baik juga. Sama, Mbak, masih lihat medsosnya, pernah ungkapkan perasaan, Mbak, lewat Facebook, DM Facebook. Ini Mas, aku cinta kamu, tapi aku belum mau.
besok paginya ada anak-anak yang di sini di yang di depan itu lagi cakruk-cakruk bilang, tante ada yang ngawasi rumahmu, ada yang mau sama Nimas, pacarnya Nimas tak? Bukan, tak gitu kan. Kalau anak itu datang lagi tolong usir. Ya negur biasa Mbak. Kenapa di sini gitu aja Mbak. Nanya-nanya biasa. Lagi nunggu siapa gitu Mbak. Ya nunggu main HP, nungguin dia sampai pagi dulu Mbak. Pas dia punya cowok loh Mbak. Asing mau ngancam-ngancam kayak gitu Mbak. Cemburu Mbak ke dia. Kok dia gak nanggepin aku kok sama cowok lain Mbak. Ngancem-ngancem pengen bunuh diri dulu Mbak. Aku tak bunuh diri saja ya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Di Twitter Mbak, gak melakukan apa-apa kan Mbak. Nggak pergi dari dia kan pacaran dulu Mbak. Langsung pergi 2 bulan, habis itu kan putus lagi, lalu gangguin lagi dia Mbak. Itu Mbak. Saya loh punya pacar dari 2015, diganggu juga. Setelah diganggu saya putus ya. Habis itu dia bikin tweet lagi, play victim. Semoga kamu langgeng setelah ini dapat pacar gini-gini. 2015 sampai ke 2024 ngomong kayak gitu terus. Nihil. Manipulatif kan. Pacar-pacarku itu ya dari 2015 di DM. 2015, 2018, 2020, 2022 sampai yang terakhir ini 2024 juga. Di DM-nya tuh intinya kamu jangan sama Nimas karena Nimas punya aku dan aku akan menikah dengan Nimas. Ngirim pap yang alat kelamin, terus belum yang nggak tahu Mbak, sudah capek lah lihat ngerasainnya tuh. Kalau foto iya Mbak, tapi karena aku memikirkan Nimas Mbak, suka ambil Nimas Mbak, pikiran Nimas Mbak, gak tahu sampai sebegitunya Mbak, suka banget ambil Nimas Mbak. Perbuatan dari tersangka yang menjadi atensi khusus kita adalah mengambil gambar yang bersifat pornografi dan diberikan kepada si korban untuk mendapat perhatian, untuk menunjukkan perasaan dia terhadap korban. Salah satunya mengcrop wajah tersangka dan untuk menggabungkan atau menyatukan dengan gambar lain yang berbau pornografi. Kalau yang itu belum saya kirim Mbak, cuma menceritakan yang fotonya itu saya jadikan itu menceritakan apa adanya ke Nimas, kamu cantik gitu. Iya gini, itu di 2020. 2018 itu jadi 2015 sampai 2019 aku sudah ini nggak bisa ini. Aku izin sama Mama, ini nggak bisa dikasih omongan baik-baik secara manusia, nggak bisa. Izinin aku untuk ngelakuin dengan cara aku sendiri. Apa? Tak pukul kepalanya pakai helm. Mama itu nolak sebenarnya, takut saya dipidana. Nggak apa-apa, maksudnya wajar kalau seorang ibu itu takut gitu. Tapi ini nggak ada cara lain. Saya mikir kalau anak ini ngeliat saya terlalu kasar, mungkin sudah selesai gitu. Oke, Nimas kasar, saya takut gitu. Nimas brutal. 2020 saya jebak dia lewat Instagram, saya jebak, saya pengen ketemu orang. Dia kan kepingin secara benang merahnya tuh dia kepingin ngelihat saya bertemu orang tuanya yang konteksnya melamar. Saya yang melamar kan. Oke, saya turutin ke fantasinya dia. Ayo aku pengen ketemu orang tuamu dong gitu. Saya datang ke depan gang kosnya, dia cuma sendiri. Saya waktu itu masih ngomong baik, mana sih orang tuamu, aku pengen ngomong gitu. Ngapain ketemu orang tuaku, aku pengen ketemu kamu, aku kangen sama kamu. Terus saya debat di situ, ayo ketemu orang tuamu. Karena saya udah getem-getem sendiri, udah rengkul sendiri. Ya udah saya pukul kepalanya, dia udah nunduk-nunduk. Dilerai kan sama warga sekitar. Didatangi sama Nimas, langsung ketemu Nimasnya marah-marah, saya dipukul helm Mbak, bilang bilang berhenti gangguin saya gitu aja. Saya masih gangguin dia Mbak. Langsung gak main Twitter Instagram ngilang dulu, habis itu kangen lagi Mbak ke anaknya, ganggu lagi ke dia. Aku masih dipukul tapi masih cinta dia Mbak. Kadang dia tersenyum di fotonya. Suka Mbak sama dia Mbak.
kurang lebih tanggal 16 kemarin, 16 malam, ada di medsos, di X, itu ada yang mention saya. Ternyata saya jamin sekilas waktu itu, terlihat ada beberapa kronologi disampaikan oleh akun Runeh tadi, menjelaskan kalau dia dikuntit, di stalking selama 10 tahun. Tidak lama kemudian, pemilik akun DM saya, malam sekitar jam 10 Kamis malam DM saya, menindaklanjuti apa yang disampaikan itu, dia berkonsultasilah dengan saya. Nah, setelah itu saya juga baru tahu ternyata yang bersangkutan tinggal di Surabaya. Makanya setelah itu saya bilang janjian saja, kita janjian jam 10 besok di kantor saya. Bawa alat buktinya semua ya, kronologis sama alat buktinya. Benar, besoknya hari Jumat tanggal 17, saya bersetan datang Mbak kantor saya, membawa semua satu bendel bukti screenshot, postingan-postingan yang bersangkutan dari tahun 2018. Termasuk di sana ada beberapa yang saya highlight, itu ada pengiriman konten asusila berbentuk alat kelamin dari yang bersangkutan. Di situ ditujukan kepada saudari korban tadi. Pas dipilalkan Nimas itu, Pak, saya tanya dulu ke ibu saya, Bu, saya mau nanya, ibu menyesal nggak punya anak seperti saya? Langsung dijawab, enggak, ibu bangga kok punya anak seperti kamu. Langsung kasih tahu, Bu, aku suka sama perempuan, tapi saya gangguin 10 tahun, Bu. Langsung saya kirim gambar-gambar senonoh gitu, Bu. Langsung ngomong, ibu saya ngomong, siapa anaknya? Kok kamu bisa kirim gambar kayak gitu ke dia? Tak cerita, namanya Nimas, Bu. Kalau bisa nanti ketemu ambil bapak, Bu, ke rumahnya, Bu. Minta maaf, Bu. Minta maaf sambil ramalin dia, Bu, kalau dia mau, Bu. Pernah Mbak mikir salah itu, pengen berhenti, Pak. Tapi kan Nimasnya kan belum nikah. Aku juga belum bisa lupakan dia, Mbak. Belum bisa move on. Masih cinta dia, makanya gangguin dia. Kalau memang janjimu seperti itu tidak mengganggu aku untuk setelah aku kehidupan menikah, aku alhamdulillah banget. Malah tak doakan kamu punya kehidupan yang lebih baik. Urus keluargamu dan urus bener-bener keluarga ya. Bukan keluarga itu dalam arti bukan bapak ibumu aja sih, keluargamu beneran. Tapi kalau memang kamu setelah aku menikah, nauzubillah min dzalik, masih diganggu, something wrong with you. Setiap Nimas itu keluar dari pagar, saya selalu berdoa, ya Allah, lindungilah anakku Nimas Sabila Stopo binti Stopo. Setiap langkahnya saya selalu seperti itu. Sampai detik ini saya seperti itu untuk anak saya. Banyak kan netizen tuh bilang kalau seandainya Adi ganteng, mohon maaf ya, pacarku itu kok sekarang biasa aja. Tapi dia waras, dia berintelektual, rezeki itu bisa dicari bareng gitu loh. Dan kalau nggak logis gitu loh untuk orang-orang yang bilang, halah kamu loh munafik lah kalau misalnya Adi itu ganteng kamu mau begini-gini. No, semoga yang bilang kayak gitu itu cukup aku aja yang ngerasain 10 tahun tidak bisa merasakan kehidupan yang bahagia, nyaman. Enggak paham, Mbak. Kan masih cinta, Mbak. Kan dia kan masih belum nikah, masih sendirian. Mungkin masih belum ditakdirkan. Mungkin besoknya kan bisa ditakdirkan, Mbak. Kalau belum nikah, Mbak, kan berjuangnya di situ, Mbak, aku, Mbak. Ya dari kerja di Shopee, Pak, nabung dikit-dikit buat modal nikah, Mbak. Oh, itu DM pas pilar kemarin, Mbak, ngomong, Mas, aku punya uang 30 juta, mau nikah enggak? Gitu aja, Mbak. Dia enggak dijawab sama laki-lakinya, Mbak. Saya yang lamarin gitu, Mbak, dijawab. Saya yang lamar, cuma pengen minta maaf langsung ke Nimas itu, menyesal
menyesal. Kan dia bilang trauma 10 tahun diganggu. Kok aku bilang mau minta maaf. Kalau menyesal mencintai Nimas enggak, Mbak. Kalau menyesal dengan caranya iya, Mbak. Saya menyesal melakukan Nimas dengan cara seperti ini, Mbak. Menyesal, Mbak. Kalau perasaan masih, Mbak. Kalau gangguin dia lagi enggak, Mbak. Harapanku tuh cuma satu, tolong. Aku tuh lebih tahu Adi, Mbak. Lebih tahu Adi itu dalam arti gini. Dia manipulatif. Logikanya tuh gini. Dari 2015 kamu bilang minta maaf aku nggak akan ganggu kamu lah. Ini 2000 berapa? 2024. Mana maafmu itu? Mas, maaf jika 10 tahun ini saya gangguin kamu. Maaf jika kamu trauma gara-gara saya. Maaf jika kamu menangis gara-gara saya. Maaf jika saya belum bisa bahagian kamu. Maaf jika saya gangguin kamu terus-menerus. Apa ya, kayak it's not fair for me. Apa ya, maksudnya tuh kamu tuh nggak sadar gitu loh, Di. Aku salah apa? 10 tahun. Aku cuma kasih kamu uang 5.000. Kamu nyiksa aku 10 tahun. Kamu bikin hidup aku tuh ke kerangkeng 10 tahun. Mau ke kampus, aku takut. Mau main ke mall, aku takut. Mau aku kerja, aku takut. Ke makam papaku, aku takut. Bu, Bapak, maaf gak bilang ke Bapak Ibu. Maaf jika gara-gara mencintai Nimas, Ibu, Bapak dicaci maki sama orang, malu, kepikiran sama saya. Maaf Bu, gak bermaksud begitu Bu. Kalau memang, mohon maaf ya, kalau memang kamu dari keluarga yang kurang baik cara mendidiknya, punya saudara atau saudari yang kurang memberimu kasih sayang, bukan aku, pelampiasannya itu bukan aku. Aku tuh siapamu, gak ada hubungannya. Aku tuh cuma temenmu yang kita nggak pernah ngomong. Aku bukan samsak yang harus kamu jadiin rasa kasih sayang. Enggak, aku sayang dan mencintai orang lain, bukan kamu, Adi, bukan. Dari awal aku udah ngomong. Kalau mencintai seseorang, kalau ditolak sudah berhenti, gak usah dikejar-kejar terus, karena perempuan gak bisa langsung ungkapkan langsung, Mbak. Jadi pelajarannya saya bisa dapat itu kalau ditolak langsung berhenti, ya udah ikhlaskan, langsung biarkan dia bahagia dengan orang lain, Mbak.